Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak solihah kelas 3 Sulawesi dan kelas 3 Kalimantan. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke kakak hebat. Hari ini sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Sama-sama kita baca basmalah. Ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kakak solihah, hari ini kita belajar tentang PAI kelas 3, yaitu bab 9 tentang makna solat sebagai wujud dari pemahaman surah Al-Kautsar. Sama-sama kita simak dengan baik-baik ya kakak-kakak. Kakak-kakak, sebagai seorang muslim, kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu salat fardu atau salat wajib. Nah, bacaan dan gerakan sholat fardu itu harus dipelajari dengan baik dan benar ya kakak-kakak. Dan sholat yang kita kerjakan itu harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, baik kakak-kakak, di dalam surah Al-Kautsar telah dijelaskan bahwa manusia itu telah menerima nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja ya nikmatnya? Yaitu salah satunya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, rezeki, dan sebagainya. Nah, kita sebagai wujud syukur kita harus senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Oke kakak-kakak, pada pelajaran ini kita akan membahas tentang makna sholat sebagai wujud pemahaman dari surah Al-Kautsar. Ikutilah dengan baik pelajaran ini. Nah, hakikat makna sholat di sini adalah seseorang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya, yaitu dengan penuh ketaatan serta ikhlas dalam setiap rencana dan aktivitas yang dilakukannya. Dalam sebuah tuntunan disebutkan, jadikanlah sholatmu itu ikhlas karena Allah, dan sembelihlah hewan kurbanmu itu juga ikhlas karena Allah. Maka kakak-kakak juga tidak akan segan-segan memberi atau mengorbankan apa saja yang kita miliki untuk kepentingan agama. Nah, mengapa perintah sholat itu selalu diawali dengan kata aqimhu atau dirikanlah? Pada hakikatnya, melaksanakan sholat harus dengan baik dan sempurna sesuai dengan syarat, rukun, dan sunnahnya. Dengan kata lain, kecelakaan akan menimpa seseorang yang lalai dalam menjalankan ibadah sholat. Adapun makna dan tujuan sholat tergambar dalam surah Al-Ma'un yang artinya sebagai berikut. Mereka yang riya lagi menghalangi pemberian bantuan. Kakak-kakak tahu tidak mengapa riya itu dapat menghalangi pemberian bantuan? Ya, karena perbuatan riya merupakan tanda tidak menghayati makna dan tujuan sholat. Tahukah kakak-kakak mengapa makna sholat itu sebagai wujud dari pemahaman surah Al-Kautsar? Ya, makna sholat adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala serta dermawan. Kemudian apa ya hubungannya dengan surah Al-Kautsar itu? Hubungannya adalah bahwa makna surah Al-Kautsar juga membahas tentang bagaimana hakikat makna sholat tersebut, dan mari kita pahami makna surah Al-Kautsar satu persatu secara bersama-sama. Ayat yang pertama yang berbunyi Inna a'tainakal kautsar, artinya sungguh kami telah memberikanmu Muhammad nikmat yang banyak. Apa saja ya nikmat yang banyak itu? Yaitu nikmat yang dapat bersekolah dan dapat belajar dari rumah di saat ini. Dengan cara apa kita mensyukurinya? Yaitu dengan cara kita rajin beribadah dan sholat 5 waktu. Yang kedua berbunyi fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kakak-kakak, kita diperintahkan
melaksanakan sholat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga diperintahkan untuk menyembelih hewan atau mengeluarkan harta kita untuk kepentingan agama, karena semua itu harus kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang berbunyi inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kakak-kakak, ketika seseorang tidak mau menjalankan sholat, maka ia tidak mau mengikuti syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dengan artian tersebut putus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kakak-kakak SDIT Permata Hati, agar sholat kita menjadi sah dan sempurna, kita harus melaksanakan tata cara sholat yang baik dan benar, yaitu dengan memenuhi syarat-syarat sholat, rukun sholat, dan sunnah sholat. Apa saja ya syarat-syarat sholat itu? Yuk kita simak. Di sini syarat wajib sholat yaitu Islam, berakal, balik, telah sampai dakwah kepadanya, dan terjaga atau sadar. Sedangkan syarat sah sholatnya yaitu mengetahui waktu suci badan, pakaian, dan tempat sholat, suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Adapun rukun sholat yaitu niat melaksanakan sholat, berdiri, takbiratul ihram, membaca surat al-fatihah, ruku dengan tumak ninah, iktidal dengan tumak ninah, sujud dengan tumak ninah. Lanjutnya, duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat kepada Nabi ketika tasyahud akhir, dan tertib. Lanjut, sunnah sholat yaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, mengangkat tangan ketika akan ruku, berdiri dari ruku dan berdiri dari tasyahud awal, membaca doa iftitah, membaca amin setelah al-fatihah, membaca surah setelah al-fatihah, duduk iftirash sebelum berdiri pada rakaat kedua atau keempat, dan salam kedua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita telah belajar tentang makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surah Al-Kautsar. Tadi apa saja ya bunyinya surah Al-Kautsar itu? Surah Al-Kautsar ada 3 ayat. Yang pertama, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jazakumullah khairan katsiran kakak-kakak hebat dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.